Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwah, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga kembali kita dipertemukan dalam majelis ini. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Risalah Ramadan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdullah Ibnu Jarullah hafizahullah taala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana pentingnya atau bagaimana peran puasa ya, atau faedah yang diberikan oleh puasa bagi kehidupan pribadi seseorang ya, demikian juga terhadap kesehatan dirinya, serta juga pengaruh puasa kepada masyarakat secara luas. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yakni hubungan antara puasa dan sholat. Ya, jadi di bab ini beliau akan bahas bagaimana hukumnya orang yang dia berpuasa tapi tidak sholat. Nah, ini sah atau tidak puasanya? Orang yang dia puasa tapi dia tidak sholat. Ya, kata beliau, hafizahullah ta'ala, as-saumu ma'atarkis sholah. Berpuasa tapi meninggalkan sholat. Nah, apa hukumnya? Kata beliau, man shoma wa taraka sholah, faqad taraka ruknal aham min arkanil Islam ba'da tauhid. Barang siapa yang berpuasa, kemudian dia meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah meninggalkan sebuah rukun yang sangat penting dari rukun-rukun Islam. Ya, jadi yang dia tinggalkan itu bukan perkara yang sepele. Yang dia tinggalkan itu bukan perkara yang remeh, tapi perkara yang sangat penting dari rukun Islam. Rukun Islamnya saja sudah penting ya. Yang sholat ini merupakan rukun Islam yang paling penting. Ba'da tauhid, setelah tauhid. Qala wala yufiduhu shaumuhu syai'an madama tarikan lis-shalah. Maka puasanya tidak akan memberikan faedah sedikit pun kepada dia selama dia meninggalkan sholat. Kita ulangi sekali lagi. Wala yufiduhu shaumuhu syai'an madama tarikan lis-shalah. Tidak akan memberikan faedah kepadanya puasa tersebut sedikit pun selama dia meninggalkan sholat. Kenapa? Qala li'anna sholata imaduddin alladhi yakumu alaihi. Karena sholat itu merupakan tiang agama, yang agama itu tegak dengannya. Wa tarikus sholah mahkumun bi kufrihi. Adapun orang yang meninggalkan sholat dihukumi sebagai orang yang kafir, dihukumi dengan kekufuran. Ya, meninggalkan sholat ini merupakan kekufuran. Qala wal kafiru la yuqbal minhu amalun. Maka orang yang kafir tidaklah diterima darinya amalan apapun. Ya, orang kafir sebaik apapun, sebanyak apapun amalan yang dia lakukan, tapi kalau sudah kafir, maka amalannya itu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Rawahu Ahmad wa Ahlus Sunan min hadithi Burairah radhiyallahu taala anhu.
Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dari hadisnya Burairah radhiyallahu taala anhu. Unzuru barakallahu fikum, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa ya perjanjian antara muslim dan kafir itu adalah salat. Salat ini yang menjadi pembeda antara kita dengan ya orang-orang kafir. Maka faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, dia telah terjatuh pada kekufuran. Ya, orang kalau sudah kafir amalannya tidak diterima. Ya. Qala wa an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainar rajuli wal kufri tarkus shalah. Ya. Di antara seseorang, ya, di batas antara seseorang dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Kalau dia salat dia muslim, kalau dia meninggalkan salat dia kafir. Nah, ini banyak diremehkan oleh orang-orang di negeri kita ya. Ngaku muslim tapi nggak pernah sholat. Ya, kalau sholat cuma Jumatan saja. Adapun sholat 5 waktu, ya sering dia tinggalkan. Atau bahkan sebagiannya nggak sholat ya. Nggak pernah sholat sama sekali. Kalau ditanya Anda muslim? Iya saya muslim. Lah kalau nggak sholat? Ya saya muslim tapi nggak sholat. Ya hati-hati ya. Ini bisa menjerumuskan seseorang pada kekufuran. Kalau dia nggak sholat sama sekali, kafir dia. Kalau tidak sholat sama sekali. Ya. Kalau dia terkadang sholat, ya terkadang tidak, ya dia telah terjatuh pada perbuatan dosa besar. Tapi kalau nggak sholat sama sekali, kafir, keluar dari keislamannya. Ya, Nabi menegaskan, ya bainar rajuli wal kufri tarkus shalah. Ya, sebagian tabi'in bahkan menegaskan tidaklah ada sebuah perbuatan yang apabila ditinggalkan, ya para sahabat, ya sebagian tabi'in meriwayatkan ya bahwa para sahabat tidaklah menganggap ada suatu amalan yang apabila ditinggalkan bisa menyebabkan kekufuran kecuali sholat. Jadi mereka sepakat kalau orang itu tidak sholat, ditinggalkan betul sholat, maka ini ya membuat seseorang terjatuh pada kekufuran. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Qala wa qala ta'ala fi hakil kufar wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi mereka dengan segala amal yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalan tersebut haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Ya, seperti debu yang berterbangan. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Yakni al-a'mal allati amaluhu li ghairi wajhillahi ta'ala abtalna thawabaha wa ja'alnaha kal haba al-manthur wa huwa al-ghabar alladhi yura fi syu'a'i syams. Yani orang-orang yang terjatuh pada kekufuran, ya amalan-amalannya tidaklah diterima. Ya, karena mereka melakukannya bukan karena wajah Allah Subhanahu wa taala, Allah batalkan pahalanya. Mereka tidak mendapatkan ganjaran apapun. Ya, waja'alnaha kahabain manthur. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia seperti debu yang berterbangan. Ya, yang dimaksud dengan haba'an manthur adalah al-ghabar, yakni debu-debu alladzi yura fi syu'a'i syams, yang bisa terlihat di bawah cahaya matahari. Kalau ada debu kemudian kita lihat ada apa berterbangan, ya debu yang berterbangan di bawah cahayanya matahari. Ini nggak ada manfaatnya. Ya, lain asyrakta la yahbatonna amaluk, kalau engkau melakukan perbuatan syirik, ini perbuatan yang kafir, perbuatan yang kufur, la yahbatonna amaluk, maka amalan-amalmu akan terhapus, tidak ada manfaatnya sama sekali. Qala wa kadzalika at-takhalluf anis salati ma'al jamaah wa ta'khiruha an waqtiha maksiyatun. Demikian juga ya beliau ingatkan bahwa meninggalkan sholat berjamaah kemudian juga mengakhirkannya dari waktunya, ini sebuah maksiat. Ya, ini juga sebuah maksiat ketika seseorang tertinggal dari sholat jamaah. Tabaan tentunya ini di dalam keadaan normal ya. Kalau di masa kita sekarang ya mungkin ya tidak bisa melakukan sholat berjamaah ya,
untuk menghindari COVID-19, insya Allah dapat uzur. Tapi kalau di keadaan normal, ya tidak boleh untuk meninggalkan sholat jamaah. Ini pendapatnya mazhab Imam Ahmad. Ya, adapun mazhabnya Syafi'i ya mengatakan bahwa hukumnya itu fardu kifayah. Ini dalam keadaan normal ya, kita tidak berbicara dalam keadaan wabah seperti ini. Ya, kalau mazhab yang ma'ruf dari kalangan Syafi'i ya bahwa ya hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain tidak mendapatkan kewajiban. Baik, hanya saja ya semuanya sepakat bahwa ini adalah suatu hal yang sangat ditekankan. Qala wa ta'khiruhu an waqtiha, maksiyah, demikian juga meninggalkan ya mengakhirkan salat ya dari waktunya, maka ini juga merupakan kemaksiatan. Ya. Salat ya ketika waktunya sudah habis ya atau salat dia ya menjelang waktu habis, maka yang demikian merupakan kemaksiatan. Qala waradda fiha al-wa'id asy-syadid, ya telah warid dalam permasalahan ini ya ancaman yang demikian keras. Qala ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Ya, ada beberapa tafsiran dari kalangan para ulama tentang makna lalai dari salat. Ya, tafsiran yang pertama menyebutkan bahwa makna lalai dari salat yaitu mengakhir-akhirkan waktunya. Ya, mengakhir-akhirkan waktunya. Ya, atau jenis yang kedua lalai dalam salat yaitu ya meninggalkan kekhusyuan dalam salat. Jadi salatnya tidak khusyuk. Salatnya tidak khusyuk. Ya, jadi celaka orang yang sudah salat tapi dia lalai dari salatnya. Ini bisa jadi apa? Mengakhirkan salat atau apa? Tidak khusyuk dalam mengerjakannya. Ya. Ai ghafiluna anha hatta yakhruja waqtaha. Ya dia lalai dari salatnya sampai salatnya itu keluar dari waktunya, sampai dia keluar dari waktunya. Kemudian wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yu'adziril a'ma alladzi laisa lahu qa'idun yaquduhu ilal masjid an yusalliya fi baiti. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memberikan uzur kepada seorang yang buta yang tidak ada orang yang memandunya untuk pergi ke masjid. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikannya uzur untuk apa? Dia sholat di rumahnya. Fa kaifa biman yakunu sahihal basari saliman la urullah. Maka bagaimana hukuman bagi orang yang sehat, ya, orang yang bisa melihat dan selamat, ya, dan apa tidak cacat. Ya, la udhrallahu. Maka terlebih lagi orang ini tidak ada udzur sama sekali. Ya, ada orang buta ya meminta udzur kepada Nabi SAW karena dia tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Kemudian Nabi SAW bertanya, ya, apakah kamu mendengar suara adzan? Kemudian orang buta tersebut mengatakan, iya. Kata Nabi SAW, oleh karena itu penuhi panggilan adzan. Kamu mendengar kok. Ya, ini pada orang yang demikian keadaannya. Bagaimana dengan orang yang normal? Ya, bagaimana dengan orang-orang yang normal? Maka lebih ditekankan lagi. Ya. Kemudian wasamu ma'atarki shalah au takhallufi ani jama'ah an jama'atiha dalilun bayyinun ala annahu lam yasum imtithalan li amri rabbih. Wah, ini juga faedah yang sangat penting bagi beliau. Ya, berpuasa tapi meninggalkan sholat, ya, atau dia meninggalkan sholat berjamaah, ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa tidaklah dia berpuasa karena melaksanakan perintah Allah. Kok bisa Ustaz? Kok bisa dipastikan? Kok bisa ngomong seperti itu? Kok bisa kita memvonis orang yang meninggalkan sholat, dia puasa tapi meninggalkan sholat itu dia puasanya bukan karena Allah. Ya. Kenapa? Wa illa lamma tarakal wajibul ula aw wajibul awal wal wajibat wahdahu mutamasikah la tatajazza yashuddu ba'duha ba'dan. Karena ya tidaklah meninggalkan satu kewajiban
Ya, satu kewajiban. Gimana nih redaksinya? Ya, wa illa lamma taraka al-wajib al-awwal wal wajibat wahdah ya mutamassikatun la tatajazza yashuddu ba'duha ba'dhan. Ya. Kalau memang dia um, nah, kalau dia memang melaksanakan itu imtithalan karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia meninggalkan kewajiban yang lebih utama? Ya. Kalau memang dia berpuasanya itu untuk melaksanakan perintah Allah, kenapa kemudian ada perintah yang lebih utama dia tinggalkan? Nah, kan berarti apa? Puasanya bukan karena melaksanakan perintah Allah. Kalau dia memang melaksanakan puasa tersebut karena Allah, pasti sholat juga tidak dia tinggalkan. Berarti apa? Puasanya bukan karena Allah. Karena kalau dia melaksanakannya karena Allah, maka sholat tidak akan dia tinggalkan. Ya. Wal wajibat wahdahu mutamasikah la tatajazza yashuddu ba'daha ba'dan. Demikian juga kewajiban itu satu rangkaian utuh yang tidak terpisah-pisah. Ya, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Nah, kita lihat di sini ya bahwa ada ciri-ciri orang itu berpuasa bukan karena Allah. Apa ciri-cirinya? Dia tinggalkan sholat. Ya. Kalau dia karena Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan melaksanakan sholat. Tapi karena memang bukan karena Allah, ya karena ingin mendapatkan pujian manusia atau yang lain sebagainya, maka apa? Dengan mudah dia meninggalkan ya hal yang lebih wajib daripada puasa. Qala fawaid, kemudian faedah-faedah kata beliau. Yajibu 'alal muslimi an yasuma imanan wa ihtisaban bila riya'an wala sum'atan wala taqlidan linnas wala mutabi'atan li ahlihi au ahli baladihi. Ya, wajib bagi seorang muslim untuk berpuasa ya karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ikut-ikutan manusia, ya bukan karena ikut-ikutan keluarganya atau ikut-ikutan penduduk di negerinya. Bal wajibu alaihi an yakuna alhamilu lahu ala saumihi wa imanuhu bi anna Allah qad farada alaihi dzalik. Bahkan yang wajib baginya ya bahwa apa yang membawa dia untuk berpuasa itu hanyalah keimanan. Kenapa dia berpuasa? Karena dia beriman. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan hal tersebut. Wahtisabuhul ajr indahu inda rabbih fi dzalik. Demikian juga motivasinya adalah mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini harus menjadi niat kita lillahi taala. Wa hakadha qiyamu Ramadan yajibu an yaf'alahul muslimu iman wa ihtisaban la li sababin akhar. Walihada qala alaihi salatu wassalam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Oleh karena itu juga demikian juga kata beliau qiyam Ramadan, salat malam. Ya, wajib untuk dia lakukan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab-sebab lainnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Demikian juga beliau mengatakan, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya. Jadi jangan dia berpuasa melainkan karena Allah Subhanahu wa taala, baru dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Qala waqad yu'radul lisaim ya jirahun aw ru'afun aw qai'un aw dhihabul ma' awil benzin ila khalqihi bi ghairi ikhtiyari. Terkadang ya, orang yang berpuasa itu bisa jadi dia terluka. Ya, atau ada ru'af. Ru'af itu darah dari hidungnya. Ya, atau qai atau muntah. Ya, atau masuknya air
atau bensin ke dalam kerongkongannya tanpa kesengajaan. Faqulu hadhil umur la tufsidus saum. Maka perkara-perkara ini tidaklah membatalkan puasa. Ya, jadi tidaklah membatalkan puasa. Luka, kemudian darah dari hidung, demikian juga al-qai, yaitu muntah, ya, atau demikian juga masuknya air atau bensin secara tidak sengaja, ya, ini tidaklah membatalkan puasa. Lakin man ta'ammadal qai fasada shaumuhu, akan tetapi barang siapa yang sengaja sengaja muntah, nah ini baru membatalkan puasanya. Misalnya dia ambil tangan jarinya kemudian dia masukkan ke dalam mulutnya, ini membatalkan. Lalu dia muntah, ya, sengaja dia lakukan itu agar muntah, lalu dia muntah, maka yang demikian membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, wa yajuzu lis-shaim ayyan ya asyam wa huwa junubun tsumma yaktasilu ba'da tulu'il fajr. Ya, kemudian faedah yang ketiga, bolehnya seorang yang berpuasa untuk meniatkan puasa dalam keadaan dia masih junub. Ya, dalam keadaan dia masih junub. Ya, habis melakukan hubungan sama istrinya, terdengar suara adzan, maka boleh dia berpuasa dalam keadaan junub. Wa kadzalikal mar'atu al-haid awin nufasa idza tahurat qabla al-fajr fa innahu yulzimuha as-shaum. Demikian juga orang yang haid atau wanita yang nifas. Kalau dia sudah suci sebelum datangnya waktu fajar, maka wajib baginya untuk berpuasa. Ya, kalau darahnya sudah berhenti sebelum waktu fajar, wajib baginya untuk berpuasa. Wala mani'a min ta'khiriha al-ghusla ila ma ba'da tulu'il fajr. Maka tidak mengapa dia mengakhirkan mandinya sampai terbitnya matahari. Jadi boleh dia mengakhirkan, apalagi waktunya mepet, ya. Nanti setelah suara adzan baru dia mandi. Lakin laisa laha ta'khiruhu illa tulu'i syams, akan tetapi tidak boleh ditunda-tunda sampai matahari terbit. Ya, matahari benar-benar meninggi, enggak boleh. Bal yajibu 'alaiha an taktasila wa tusallil fajr qabla wa tusalliyal fajr qabla tulu'i syams. Lianna waqtal fajr yantahi bi tulu'i syams. Ya, maka hendaknya dia sholat, kemudian dia mandi, kemudian dia sholat fajar sebelum terbitnya matahari, karena sesungguhnya, ya, li'anna waqtul fajr yantahi bitulu isyams, karena waktu fajar itu berakhir ketika matahari sudah terbit. Jadi dia mandi tapi jangan telat kali, ya, sampai kemudian keluar waktu sholat, ya. Dia langsung mandi kemudian sholat. Kalau masuk waktu Ramadannya, itu waktu puasanya dalam keadaan junub, ini nggak jadi masalah. Tapi kalau mengakhirkan sholat, ya, gara-gara mengakhirkan mandi, ya, ini nggak boleh. Wa hakadzal junubu laisa lahu ta'khirul ghusl illa ma ba'da tulu'i syams bal yajibu alaihi an yaktasila wa yusalliyal fajr qabla tulu'i syams. Demikian juga orang yang junub, tidak boleh dia mengakhirkan mandinya sampai setelah matahari terbit atau sampai matahari itu naik. Bahkan wajib baginya untuk mandi, kemudian sholat fajar sebelum matahari itu menaik. Wa yajibu 'ala rajuli al-mubadaratu dzalika hatta yudrika sholat al-fajr ma'al jamaah. Dan wajib bagi seorang laki-laki untuk bersegera agar dia tidak meninggalkan sholat berjamaah. Kalau dia tunda-tunda mandi wajibnya atau mandi junubnya, dia akan terlambat dari sholat berjamaah. Maka wajib bagi dia untuk bersegera, ya, untuk bersegera mandi janabah agar bisa mengejar, ya, sholat berjamaah. Kemudian faedah yang keempat, minal umuri lati la tufsidu saum tahlilud dam wa darbul ibr allati la yuqsad biha at-taghdiyah. Ya, termasuk perkara yang tidak membatalkan puasa, yaitu mengambil sampel darah untuk diteliti, ya. Ada berapa kolesterolnya, berapa apa. Jadi kalau ngambil darah saja, maka yang demikian tidaklah membatalkan. Wa darbul ibr allati la yuqsad biha at-taghdiyah. Demikian juga menyuntikkan sesuatu yang tidak diinginkan padanya taghdiyah. Itu zat makanan. Jadi dia suntikan saja, bukan infus. Kalau infus nggak boleh, ya, karena dia makanan.
Qala lakin ta'khiru dzalika. Ya, lakin ta'khiru dzalika. Mana tadi? Lakin ta'khiru dzalika ila lail aula wa ahwat. Akan tetapi mengakhirkannya sampai waktu malam ini lebih utama dan lebih berhati-hati. Ya, idza tayassara dzalik, apalagi kalau dia ya bisa melakukannya, dipermudah baginya untuk melakukannya. Jadi ditunda sampai datang waktu malam. Nabi SAW mengatakan, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Kalau dia ragu-ragu, waduh ini batal apa enggak kalau saya misalnya donor darah misalnya. Ya lakukan di waktu malam hari kalau Anda ya khawatir. Ya, Anda khawatir bahwa perkara tersebut akan membatalkan puasa Anda. Ini tunggu. Demikian juga waqala haditsun rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadisnya hasan sahih. Wa qauluhu alaihi salatu wasalam man ittaqa syubuhat faqad istabra ali dinihi wa irdih. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang samar-samar, dia telah melindungi agama dan kehormatannya. Muttafaqun alaih. Qala ammal ibru al-mughdiyah fala yajuzu darbuha li'annaha fi ma'na al-akl wa syurb. Adapun transfusi darah ya atau suntikan untuk multivitamin misalnya, maka yang demikian tidak boleh karena dia ya mengandung makna makan dan minum. Ya, misalnya ada suntikan apa? Untuk memperkuat biar kuat puasanya. Nggak boleh ya. Ya karena ini dihitung sebagai apa? Makanan. Qala yajuzu lisaim ayatawassak ya. Ayatasawwak fi awalin nahar wa akhirih wa huwa sunnatun ya fi haqqihi kal muftirin. Dan diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak di awal siang atau di akhir siang, dan yang demikian merupakan sunnah ya baginya seperti orang yang berbuka. Jadi sama saja orang yang berbuka dan orang yang berpuasa tetap diperbolehkan baginya untuk bersiwak. Baik, ini beberapa faedah yang disebutkan oleh beliau. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan esok kita akan masuk ke dalam pembahasan Asyam Al-Kamil. Bagaimana mewujudkan puasa yang sempurna. Ya, sunnah-sunnah puasa apa saja yang harusnya kita jaga agar puasa kita sempurna. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.